wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim al-afdal jabil ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah. Misi Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama, menegakkan tauhid yang murni. Yang kedua, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Misi ini sebenarnya terinspirasi dari surah Wal Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi al-asr. Al-asr ini kalau saya memahami adalah waktu yang ditetapkan Allah buat masing-masing manusia untuk berada di dunia. Maka demi masa yang ditetapkan Allah buat kita di dunia, masing-masing kita berbeda asarnya, semua orang itu akan rugi kecuali yang beriman. Nah, iman itu intinya tauhid. Ini misi pertama Muhammadiyah. Wa amilus sholihat. Ya, amilus sholihat itu misi ketiga Muhammadiyah, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ini jadi agak kebalik sistematika misi Muhammadiyah dengan wal asri. Wa amilus sholihat jadi misi ketiga. Wa tawassaw bil haq tawassaw bis sabr, itu kan dakwah. Itu misi kedua. Menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Menjalani misi ini akan membawa kita pada kondisi tidak merugi. Artinya apa? Artinya kita beruntung. Jadi ketika kita menjalani ketiga misi ini, menjalani misi Muhammadiyah, akan menjadikan kita termasuk manusia yang beruntung. Nah, menegakkan tauhid yang murni, ya pada sesi saya kemarin saya sempat menyinggung, intinya adalah menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Ini pemahaman saya tentang tauhid. Ya. Jadi ketika kita sudah menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting kita, begitu Allah misalnya melarang kita, kita menjauhi untuk memutuskan melakukan suatu aktivitas yang dilarang Allah. Kalau Allah memerintahkan, kita putuskan untuk kita laksanakan, apapun risikonya. Nah, terhadap hal-hal yang mungkin tidak dilarang atau tidak disuruh, nah kita pertimbangannya maslahat atau tidak. Kalau maslahat, kita lakukan. Karena orang mukmin yang beruntung itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini inti dari tauhid. Sehingga tauhid itu betul-betul akan bisa menggerakkan. Dan kata Ki Haji, aja ngira kowe wis tauhid yen durung bisa nguncang itu. Ini pernyataan yang luar biasa. Saya mendengar dari tadi malam yang fotonya untuk sholat itu Kiai Supranto ya Supranto Ibnu Surem yang di video sholat tadi malam ya, itu beliau yang menyatakan pernyataan Kiai Haji itu saya dengar dari itu. Nah, sehingga dengan dasar tauhid ini itu nanti akan menghasilkan konstruksi batin. Konstruksi batin itulah yang kemudian disebut akhlak. Konstruksi batin itu adalah mekanisme di dalam diri kita yang secara otomatis itu akan melahirkan suatu aktivitas. Nah, di otak kita itu ada yang namanya area Wernicke. Area Wernicke itu sebuah area untuk mengolah data informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Untuk kemudian yang nanti akan kita ucapkan itu akan mampir ke area Broca, dari area Broca kemudian baru dia memerintahkan kepada mulut untuk ngomong. Nah, ketika area Broca bisa memfilter semua perkataan bohong, perkataan tidak baik, perkataan yang makian segala macam tidak keluar dari mulut,
berarti kita punya akhlak mahmudah. Tetapi ketika kata-kata bohong itu masih bocor, diperintahkan area broka sampai terucap oleh mulut. Demikian juga kata-kata yang tidak baik itu masih bisa diucapkan oleh mulut. Berarti akhlak kita itu masih akhlak madhumah. Demikian juga untuk perilaku yang lain. Ketika kita masih membiarkan perilaku-perilaku yang tidak baik itu bisa bocor dan bisa kita lakukan, itu berarti akhlak kita, konstruksi batin kita itu masih belum baik. Jadi akhlak itu adalah konstruksi batin yang melahirkan amal. Maka para ahli akhlak itu menyatakan bahwa yang namanya akhlak itu harus otomatis, tidak dipikir lagi, itu melahirkan sebuah amal. Nah, maka kalau konstruksi batin kita sudah positif, maka otomatis amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang baik. Nah, maka kita bisa memahami kalau Rasulullah itu akhlaknya adalah Quran, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah, karena khuluqul Quran. Konstruksi batinnya Quran. Quran menjadi pertimbangan terpenting, ya, untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Nah, ini khuluqul Quran. Nah, sehingga kalau khuluqul Quran, nanti hasil amaliyahnya itu namanya al-ibadah. Konstruksi batinnya Quran, jiwanya tauhid, maka aktivitasnya bernilai ibadah. Maka kita bisa memahami, ya, firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, maka orang yang core belief-nya tauhid, akhlaknya Quran, maka amaliyahnya itu ibadah semua. Jadi amaliyah yang muncul, yang dimotivasi dengan akhlak Al-Quran itu ibadah. Maka tarjih memberikan takrif ibadah, ya, sebagai at-taqarrub ilallah, ya, aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wastinabi nawahihi, menjauhi larangan-larangan, wal amal, ini ya, wal amal, dan perbuatan adzina bisyari, yang diizinkan oleh syara, artinya yang diizinkan oleh Allah. Ini ibadah. Wa ya'amatan wa khassah. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus yang kita pelajari tadi malam. Itu diatur detail, itu takbirnya saja harus begitu, rukuknya harus begitu, berdirinya harus begitu, diatur detail. Ya, diatur detail. Nah, kita melakukan ibadah mahdhah yang tidak ada tuntunannya, itu namanya bid'ah. Kita termasuk membenarkan bid'ah. Sehingga bid'ah itu adanya pada ranah ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah am. Ibadah am itu yang tidak diatur tata cara, terserah kita. Ngurus rumah sakit itu ibadah am. Karena Nabi tidak ngatur gimana caranya. Kita mengatur berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka kita menjalani tugas di rumah sakit, ini ibadah. Setiap energi yang kita keluarkan untuk menjalani, melaksanakan mengelola rumah sakit, ini adalah bagian penting dari ibadah kita. Nah, ini sehingga apa yang kita lakukan itu ibadah. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kita memahami dalam totalitas itu. Apapun yang kita lakukan, asal motivasinya itu tauhid, ya, ini pertimbangannya adalah Allah. Kita lakukan dengan konstruksi Al-Quran, ya. Jadi mekanisme batin kita itu adalah Al-Quran. Maka apapun yang kita lakukan, ini adalah bagian ibadah. Nah, untuk ini bisa kita lakukan, maka misi kedua Muhammadiyah menyebarluaskan, memajukan ajaran Islam. Ini menjadi bagian penting dari apa yang mesti kita lakukan. Nah, untuk bisa memajukan, kita mesti belajar. Sehingga kita harus membangun karakter pembelajar, ya.
Di dalam apa? Di dalam kita memahami ajaran Islam ini, sehingga pelan-pelan kita akan menjadi kompeten. Maka di dalam Nine Golden Habits itu ada 3 aktivitas penting di dalam kita mesti belajar. Yang pertama, membaca Al-Quran setiap hari. Karena sumbernya adalah Quran. Ini konstruksi mindset kita mesti Al-Quran. Ya. Sehingga dengan sumber Al-Quran ini kita belajar tiap hari, ya, tadarus tiap hari. Jadi tadarus itu tidak cukup hanya sekedar membaca, dalam arti melafalkan. Tetapi tadarus itu seperti yang kita lakukan ini, mentadaburi. Maksudnya apa yang harus kita lakukan, itu kita pelajari. Dan waktu terbaik untuk membaca Al-Quran adalah waktu seperti ini, sebelum subuh. Silakan baca Quran surat Al-Muzammil, ya. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Waktu seperti ini adalah waktu tadabbur, yang ini nanti kalau kita amalkan seterusnya habis tahajud kita tadabbur menjadi aktivitas yaumiyah kita. Ini waktu-waktu ini asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu lebih berkesan di dalam mindset kita. Maka hendaknya para kader Muhammadiyah ini menjadikan waktu dini hari sebagai prime time yang jangan sampai kita terlewat untuk tidak bangun. Ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk bisa menjadi bagian orang yang terhormat di sisi Allah, terpuji di sisi Allah. Itu sepertiga malam ini jangan sampai terlewat tidak bangun. Sehingga kita harus menata istirahat kita, sehingga waktu prima ini jangan sampai terlewat. Quran. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, taklim. Ini bagian dari Golden Habit. Ini untuk apa? Supaya kita mampu menyebarluaskan. Kalau kita tidak kompeten, kita tidak bisa menyebarluaskan. Maka pembelajaran ini mesti kita lakukan sepanjang hayat. Ya, jadi kita mesti belajar sepanjang hayat. Nah, selanjutnya kalau kita sudah belajar, maka kita mesti mengamalkan dulu. Ya, mengamalkan. Nah, ini di dalam Golden Habit, pilar-pilar amalan. Ya, amalan Islam itu yang pertama sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Ya. Kemudian membiasakan puasa, membiasakan beradab islami, berpikir positif. Nah, adab ini yang perlu kita kembangkan di dalam pengelolaan rumah sakit, bahwa pengelolaan rumah sakit itu sesuai adab islami, sehingga islami. Nah, ini perlu pengembangan lebih lanjut. Nah, ini ada habit-habit yang mesti kita lakukan. Nah, setelah kita punya pengalaman untuk mengamalkan, kita sebarluaskan. Jadi ketika kita mendakwahkan, kita menyebarluaskan, kita sudah punya pengalaman mengamalkan. Sehingga tidak kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Dosa besar di sisi Allah, kamu menyampaikan sesuatu, mengajak sesuatu padahal kamu bukan pengamal. Nah, ini sehingga Bapak Ibu sekalian, ini misi Muhammadiyah ini dahsyat ini. Kalau kemudian kita menyelaraskan diri, bermuhammadiyah ini dalam kerangka untuk menjalankan misi Muhammadiyah. Sehingga misi Muhammadiyah itu juga menjadi misi pribadi kita. Sehingga antara Muhammadiyah itu irisannya kuat sekali. Bahwa kita bermuhammadiyah ini juga untuk kepentingan pribadi. Jadi bukan, saya di Muhammadiyah membesarkan Muhammadiyah. Nah, ini kadang-kadang banyak yang mengatakan itu. Yang benar adalah kita bermuhammadiyah supaya kita ini menjadi muslim sejati dan layak menjadi penghuni surga. Sehingga bermuhammadiyah itu adalah untuk kepentingan pribadi kita juga. Nah, ini yang perlu kita hayati, ya. Jadi jangan merasa Muhammadiyah itu untuk keperluan Muhammadiyah. Itu untuk keperluan kita. Kita bermuhammadiyah dapat komunitas orang-orang soleh. Nah, dengan komunitas orang-orang soleh ini, insya Allah di dalam menjalani hidup di dunia ini, kita akan menjalani hidup dalam kesolehan. Sudah subuh ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan
yang pendek ini bermanfaat. Hadanallahu ikum ajmain. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.